aku Gina Maramodia di AWS dan hari ini kembali kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa dan tentunya dari background jurnalistik ya. Selamat pagi Pak Pungki Halo, Kurniawan. selamat pagi Gina. Iya, selamat pagi Bapak. Saya agak deg-degan nanti ketemu Bapak. Oh begitu ya. Iya, soalnya saya lihat biodatanya ini Biodatanya, sangat membangun, ingin menjadi sesuatu yang lebih maju gitu. Karena kan wah, usia untuk Bapak ya. sekarang boleh disebutkan Pak? Saya lahir 1963, 1963. tapi kalau kita bicara public relations, saya seolah-olah usia 27 tahun. Karena masih suaranya juga masih awet muda kok Oh, Pak. terima kasih, terima kasih. Alhamdulillah. Mungkin saya mau bacakan sedikit biodata mengenai Bapak Monggo, Pungki, monggo. Pungki Kusuma. Jadi Pak Pungki Kusuma ini adalah seorang praktisi dari bidang public relation yang sudah melalang melintang di bidang perhotelan juga, di Hotel Bintang 3 dan Bintang 4 juga. Selain itu juga jadi MC ya Pak ya? Itu adalah hal-hal yang mengikuti ya, Oh, ketika yang kita mengikuti. bekerja dalam ranah balutan komunikasi, maka apapun itu yang related to communications, kita rasanya tidak menolak untuk dikerjakan. Mungkin boleh diceritakan apa sih yang related to communication itu, masalah pekerjaannya, boleh diceritakan sedikit Pak? Ya, jadi banyak mereka yang masuk ke dunia hotel itu berlatar belakang sekolah perhotelan, akademi, ataupun mungkin secara khusus belajar mengenai perhotelan. Akan tetapi saya justru ini agak kebalik, karena awalnya saya masuk ke hotel itu berbekal kenekatan saya sebagai reporter radio. Wow, reporter radio, Iya. tiba-tiba ke hotel, gimana Pak? Sebetulnya bukan tiba-tiba juga ya, ada prosesnya ya. Namun ketiba-tibaan itu boleh juga kalau mau disebutkan Gina ya. Jadi begini, pada waktu itu ceritanya mirip-mirip sinetron Wah, gitu ya. gimana tuh? Ketika saya berada pada jalur radio siaran atau broadcast radio sekian puluh tahun yang lalu, saya selain sebagai waktu itu kepala studio, bagian programa ya, saya juga kemudian belajar mengenai bagaimana sih untuk menjadi seorang reporter. Oke. Nah, dengan segala macam kenekatan saya, Ya. saya kemudian mencoba menjadi seorang reporter dan alhamdulillah pada saat itu kok ya rasanya bisa. Iya. Bukan karena apa, belum banyak saingannya. Oh, pada masanya ya. Pada masanya waktu itu. Saya masuk pada sebuah industri radio di mana ini adalah salah satu radio FM boleh dibilang generasi pertama di Surabaya dan Jawa Timur. Oke. Saat itu kalau boleh dibilang dari seluruh gelombang radio ya, kita bicara mengenai analog ya waktu itu ya, radio analog. Itu hanya ada 3 radio yang mengudara pada saat saya itu. Oh, iya. Apa aja itu Pak? Ya, kalau boleh disebut, salah satunya tempat saya LDC FM yang kemudian bermetamorfosis menjadi IBS FM. Oke. Ya, kemudian setelah itu ada Suara Surabaya, pasti waktu itu zaman Mas Errol Jonathan ya. Waktu itu kemudian ada satu lagi Istara. Oh, Istara. Ya, jadi radio cuma 3 aja waktu itu. Oke. Dan saya di salah satunya, yaitu yang di LDC FM. Ya. Oke. Nah, saat itu orang ketika bertanya, loh, Pungki kamu siaran di mana? Ya, kok saya nggak nemu-nemu gelombangnya, suaranya. Lawan yang disetel AM waktu itu, ya kan? Padahal kita sudah siaran di FM. Nah, Oke. saat itu FM belum banyak yang tahu juga, Karena masih baru. masih baru banget. Oke. Ya, nah dari situlah saya enjoy untuk bersiaran sebagai penyiar radio dan saat itu memang penyiar radio ini boleh dibilang dalam tanda kutip hampir segalanya begitu ya. Kita punya fans, orang pengen ngeliat ya. Wah, ini suaranya keren begini, kira-kira orangnya kayak apa Iya, gitu ya. itu theater of mind ya Pak ya. Theater of mind lah, dan itu menjadi sesuatu yang memberikan sebuah keyakinan pada diri saya. Oh, ternyata saya bisa gitu. Iya. Ya, ternyata saya bisa. Dari situlah saya belajar kepada Mas Errol Jonathan waktu itu almarhum, kemudian Mas Ari Maricar almarhum, beliau mentor-mentor saya. Kemudian
juga mereka-mereka yang saat itu mengawali karir di dunia radio. Ya, namun setelah 12 tahun saya berada di dunia radio, Wow, 12 berganti tahun. sekitar sampai 5 radio ya, saya berganti sampai ke Merdeka FM ya, kemudian masuk juga ke AM-nya itu Cakra yang sekarang menjadi kemudian menjadi SCFM dan kemudian menjadi Trijaya FM. Oh, Trijaya Nah, sekarang. sekarang Oke. ya, Gina belum lahir waktu itu ya. Belum. Baru dipikirkan kan waktu itu. Nah, saya berganti menjadi di 5 station radio di Surabaya ini. Terakhir, kalau kita bicara mengenai broadcast, saya sebagai General Manager Radio Bisnis Pas FM Surabaya. Ya, Banyak sekali radionya, Pak ya. lumayan ada 5 ya. Namun ya itu tadi bahwa kesemuanya, kalau tadi Gina menanyakan apa sih benang merahnya, ya komunikasi tadi itu. Komunikasi. Nah, ketika saya menjadi reporter di salah satu radio tersebut, suatu saat ini news director saya menugaskan pada saya, Pungki, ini ada satu hotel baru, ya, Hotel Bintang 4 Internasional, di mana ini manajer-manajernya kebanyakan bule. Oh, oke. Ya, teman-teman reporter yang lain nggak berani. Ya, kenapa itu, Pak? Karena bahasa Bahasa Inggrisnya masih Inggris. agak nol sigar Oke, gitu. oke. Bukan nol Iya, lagi iya, ya, iya. agak nol sigar. Nah, karena saya agak bisa berbahasa Inggris, Alhamdulillah. so I proposed myself to take that opportunity. Then I came to that hotel Oke. and I interviewed one of the manager and even the general manager of the hotel. Oh. Yeah, the hotel at the time was Radisson Plaza Suite Hotel. It was Radisson Plaza 4-star Suite hotel Hotel? yang sekarang menjadi Susu Hot Hotel. Tahu Susu Hot? Belum pernah dengar Belum sih pernah kalau dengar saya. ya? Ya, banyak sih memang yang kemudian apa sih Susu Hot itu? Mungkin karena saya terlalu muda mungkin. Bukan. Oh, enggak. Barangkali terlalu bersahaja. Oke. Kalau terlalu muda sih enggak Enggak ya. ya? Barangkali belum berkelana ke dunia itu saja. Susu Hot mungkin. itu Ya, sekarang ya, ya. adalah tetap ada hotelnya di depan WTC Surabaya. Oh, saya yang mainnya kurang jauh berarti ini. Iya. Nggak apa-apa kan ada GPS, ada Oh, iya, Google Maps sekarang kan, nggak Oke. mungkin kesasar. Jadi hotelnya sekarang namanya Surabaya Suite Hotel. Oke. Singkatnya Susu Hot. Oh, Surabaya Suite Nah, Hotel. jangan kemana-mana dulu ya. Susu Hot itu susu yang hot Saya ya, pikirnya susu. ZSU, belum pernah Oke. dengar. Belum Iya, dengar ya. ya? Oke, Susu Hot Surabaya Suite Hotel. Nah, dulu namanya adalah Radisson Plaza Suite Hotel. Oke. Hotel bintang 4 yang pada saat itu ada 7 manajernya itu orang asing semua. 7 manajer orang asing semua. Dari Inggris, dari Amerika, dari Australia. Dan karena saya termasuk pasukan berani nekat gitu Oke. ya, maka dari news director saya, udah kamu aja Pungki jalan. Oh, siapa takut gitu ya. Oke. Wawancaralah saya dengan Director of Sales and Marketingnya, ya, namanya Paula Kirk dari Sydney, Australia. Kemudian GM-nya namanya Peter Nair, juga dari Australia. Ya. Kemudian saya masuk ke sana, ada press conference saat itu, ya, dan setelah itu saya memberanikan diri untuk minta waktu mereka berdua itu. Oke. Saya bilang, Paula and Peter, I'd like to interview you for seconds. I'm from radio. Oh, that's fine. Yeah, we're glad that you are here and you speak good English. Saya bilang gitu Oke. ya. Padahal bahasa Inggris saya ini ya ambil dari sana darah sini gitu kan. Kalau dengar juga native, suaranya native sih Pak, nggak apa-apa. Native ya? Iya. Oke, alhamdulillah. Terima kasih ya, Iya, terima kasih. Jadi saya memberanikan diri. So I introduced more to Peter and Paula at that time. Saya bilang, I'd like to know what's the secret formula of this hotel Iya. to be competing in the Surabaya market. Saya bilang gitu. Mereka menjawab, wah senang banget. Iya. Saya tanyain targetnya seperti apa, cara mengelola hotelnya seperti apa, kemudian kendalanya seperti apa, and what do you think about Surabaya? Ya, saya bilang gitu. Dia, oh, I have not known much about Surabaya. Please tell me. Jadi saya akhirnya berbicara tentang Surabaya. Surabaya is like this. You have this, you can go over there, you cannot go over there. Please Oke. be careful with those things dan lain sebagainya. Bertukar informasi ya Pak jadinya ya. Akhirnya begitu. Banyak akhirnya mereka bertanya pada saya. Oke. Saya gini, iki sakjane sing reporter. Kok kebalik gitu Iya, ya. iya. Oke, nah tanpa terasa setelah press conference tadi, sesi saya dengan ngobrol dengan mereka 1,5 jam. Wow, nggak berasa. Ujung-ujungnya saya diajak makan sama mereka. Oke.
teman-teman reporter yang lain udah pergi gitu ya. Dia bilang, Karena bahasa Inggris itu tadi. enggak, mungkin Enggak juga. yang lain enggak ini apa, udah keburu lapar. Oke. Jadi makan duluan. Duluan ya. Iki ngenteni pungki enggak mangan-mangan. Iya, iya. Gitu ya. Akhirnya itulah saya dan makan, ngobrol sana balik, oke selesai gitu. Saya balik, saya kasih ke news director, hey bos, saya udah selesai, ini tapingnya tadi begini-begini, ya saya buatkan naskahnya. Kebetulan saya suka menulis juga, ya, saya suka menulis, saya buatkan apa radio scriptnya, akhirnya kita putar dan saya serahkan hasil wawancara tadi ke mereka berdua. Jadi base knowledge-nya semuanya dari jurnalis juga ya Pak ya? Insya Allah seperti itu ya. Wow. Nah setelah itu, nah ini ceritanya bagaimana kok kemudian setelah saya 12 tahun di radio bisa ke hotel. 3 hari kemudian yang namanya Peter Nair tadi, GM-nya itu telepon saya. Oke. Pungki, if you have time please come over to my place. Oke. Terus saya begini, jangan-jangan ada yang keliru dari hasil wawancara kemarin. Jangan-jangan mau ada revisi, ada koreksi, atau barangkali ada tambahan. Saya bilang, oke, Peter, I will come tomorrow. No, not tomorrow. Dia bilang, today at 2 o'clock. Oh, that's fine. Begitu saya datang ke sana, kita ngobrol-ngobrol-ngobrol. Dia bilang, Pungki, kami sedang mencari seorang public relations manager. Oke. Dia bilang gitu. Dan langsung saja, karena dia tidak berbahasa basi, dia bilang, are you interested to take that positions? Dia nawarin langsung ke Langsung saya. ya. Mau nggak jadi PR manager di hotel ini? Direct dari Langsung dari orang nomor 1 di hotel Wow. itu. Ya, si Peter Nair yang 3 hari yang lalu saya wawancarai tadi itu. I was so astonished. Saya sangat kaget. Saya tidak punya pemahaman tentang hotel. Kalau tahu ada, saya hanya referensi lewat ya basic aja ya. ya basic aja sih ya. Pada saat itu saya tanyakan, apa sih kira-kira pekerjaan di bidang PR itu ya yang kamu inginkan? Saya akan harus bekerja, job description-nya itu apa saja. Dia bilang, in our opinion, you've got everything that we need. Dia bilang gitu. So they don't need to ask anything from you. No. Langsung dia bertanya, bilang, saya percaya kamu bisa melakukan ini karena kamu bisa ini. Oke. Ya, dan satu lagi dia bilang, sebetulnya kami sudah mewawancarai 12 orang calon PR manager yang lain. Ya, akan tetapi selain pemahaman tentang ke-PR-an, tentang jurnalistiknya kurang sesuai dengan persyaratan kami, ya. Kemudian yang terpenting adalah their English, bahasa Inggris mereka. Ya, how could we have a good communications if they don't speak good English? Oke. Ya, jadi faktor bahasa Inggris tadi memperkuat mereka untuk berencana merekrut saya sebagai PR manager di hotel itu. Saya bilang, okay, Mr. Nair, please allow me to think for a while. Yeah, I will give you an answer by tomorrow. Saya bilang gitu. Besok saya jawab ya. Setelah itu, okay, take your time, Pungki, and please get back to me. Okay, I will, sir. Thank you. Nah, setelah itu selesai. Besoknya ini saya deg-degan mau ngangkat telepon, bilang iya bagaimana, bilang enggak gimana. Pada saat saya deg-degan itu nggak taunya sekretarisnya si Peter tadi itu nelpon saya lagi, bilang, Pak Pungki, ini ditunggu oleh Pak Peter lagi, kalau mau kasih jawaban diminta langsung aja datang ke kantornya. Wah, akhirnya saya datang juga kan, ya. Dan pada saat itu kok ya delala jawaban saya yes, I will take that position. Itu gitu. Dari hati paling dalam itu sepertinya. Sudah saya langsung, wah ini pekerjaan yang saya memang belum paham mengenai perhotelan, tapi my inner feeling, insting saya mengatakan saya harus ambil pekerjaan ini. Ya, karena kemarin dari arahan tim manajemen mereka yang dibutuhkan adalah seseorang dengan latar belakang yang memahami jurnalistik. Karena di situ diharuskan menulis press release baik dalam bahasa Indonesia maupun bahasa Inggris untuk media-media asing di Australia, di Kanada dan di Amerika serta di Eropa. Ya, dan itu memang memerlukan skill tersendiri. Ya, dan ketika saya bilang oke,
I take your offer, ya, kita salaman dan langsung dikasih tahu gajinya saat itu juga, dan saya sudah merem aja, saya terima. Oke. Ya, karena saat itu nilainya insya Allah 3 kali dari gaji saya saat itu. Oke. Ya, Iya. ya, namun bukan faktor gaji itu yang kemudian, karena apa? Ada opportunity. Saya bilang, hey, I am a reporter, saya seorang reporter, dan ini ada tantangan lain yang kemudian saya bisa kembangkan keahlian saya, expertise saya dari my best practice experience ke hotel itu. Dan akhirnya saya keterusan bekerja di hotel itu sekitar 4 tahun. Oke. Jadi dari sekian banyak kita berbicara tadi, Pak, most of my question have been answered by you. Oh, really? Iya. Dari satu pertanyaan langsung semuanya terjawab. Makanya saya dari tadi stunning aja lihat Bapak. It's okay, it's happy, lot. Oke, thank you, Gina. Thank you. Terus ada satu hal yang sebenarnya jadi pertanyaan bagi saya. Sebenarnya kan dari tadi saya dengarkan sepertinya menyenangkan sekali jadi PR. Oh, sangat Menyenangkan jadi PR. Jangan salah. Ya, jadi ketika saya ditanya apa sih suka dukanya jadi seorang PRO atau peranata humas ya, Public Relation Officer, saya bilang tidak ada dukanya, adanya hanya suka saja. Hanya Serius. suka. Hanya suka saja. So, untuk teman-teman yang menggeluti dunia public relations saat ini sedang belajar di Stikosa AWS, katakanlah yang spesifik, katakanlah jurusan PR ya, saya katakan Anda tidak salah jurusan. Oke. Ya, Anda tidak akan pernah menyesali bahwa saat ini Anda dididik oleh seluruh dosen-dosen terbaik di Bumi Pertiwi ini, yaitu adalah Stikosa AWS. Karena sejak tahun 64 reputasi AWS ini sudah tidak diragukan, ya kan? Dan kemudian ekspertis para jurnalisnya sekarang sudah banyak yang menduduki posisi-posisi luar biasa, banyak yang sudah pensiun tapi juga tetap mendedikasikan diri. Karena sejatinya menurut saya wartawan itu tidak boleh pensiun. Wartawan tidak boleh pensiun. Tidak boleh pensiun. Salah satu contoh ya, saya kenal dengan Mas Sas ya. Wah, Mas Sas ini usianya sudah cukup senior, dan 2 minggu yang lalu kami bertemu dalam forum Warumas. Pernah dengar Warumas? Belum pernah. Taunya Waru Doyong ya. Warumas itu adalah wartawan usia emas. Oh, pernah dengar. Kalau disingkat belum pernah. Nah, saya bertemu dengan teman-teman ini ya. Teman-teman ini sering berkumpul, kita ngumpul 2 minggu sekali di warung kopi manapun ya, dan selalu ada produktivitas di sana. Ya, dan teman-teman Warumas ini 2 minggu yang lalu meluncurkan buku antologi puisi, kumpulan-kumpulan puisi yang keempat, sudah luar biasa. Sudah sekali. keempat ya? Ya, mereka sangat produktif ya. Ada yang ke podcast ya, Pak Amang itu ya, kalau tahu podcastnya luar biasa. Kemudian ada Mas Toto Sonata, kemudian ada Mas Kris yang mantan reporter di RRI Surabaya, ya, terus kemudian ada Mas Imung Mulyanto ya, yang waktu itu menjadi narasumber bersama saya tentang bagaimana sih dunia sastra, kemudian kaitannya dengan public relations, kaitannya dengan kesenian, kaitannya dengan dunia perhotelan bahkan. Nah, jadi teman-teman Warumas ini sampai sekarang masih menulis. Itu salah satu motivasi buat kita yang muda-muda, yang usia emas saja masih berproduksi. Exactly. But unfortunately we have to end this conversation because we have to step forward. Sure. Okay. Thank you so much. Tapi ada satu mungkin tips untuk anak-anak muda sedikit aja, biar mereka, kami ini tetap produktif di usia kami sebelum kita menginjak usia emas untuk tetap produktif gitu. Ya, saya meyakini bahwa kalau tadi saya katakan bahwa Anda tidak salah pilih jurusan di public relations ini ataupun di jurnalistik, tentunya itu menjadi modal awal karena seperti yang pernah saya lakukan ya. Awalnya saya seorang reporter radio, saya bekerja sebagai penyiar radio selama beberapa waktu. Namun kemudian dengan keberanian saya untuk mengeksplorasi kemampuan diri dan ditambah dengan ya kita banyak belajar tentang banyak hal, maka kita akan mampu untuk bekerja di bidang-bidang yang tidak pernah kita bayangkan. Salah satunya di bidang perhotelan ini. Nah, ketika dalam perjalanan saya dari seorang penyiar radio, kemudian saya sudah
pernah menjadi general manager hotel selama 9 kali di 9 hotel kali. 3 hingga bintang 4 ya, di hampir di seluruh Indonesia dengan jaringan hotel-hotel internasional. Ini lebih ke arah bagaimana kita mengeksplor Oke. ya. Jadi latar belakang wartawan itu memberikan suatu platform yang luar biasa. Latar belakang public relations itu memberikan modal yang luar biasa. Oke. So you can be anything you want. Oke, you Just can be. explore. Yes, you can be anything you want. Just dig out your real potentials. And I know that the limit is only the sky. Oke. Keep exploring yourself, Val. Exactly. Oke, terima kasih Pak Pungki untuk hari ini, banyak sekali informasi yang bisa saya jadikan Sama-sama. pesan untuk diri saya sendiri agar tidak mager. Oh, no mager. No ya. mager, no mager. Terima kasih banyak Sama-sama, sudah Gina. menyiapkan waktu yang cukup lama untuk bicara dengan saya. Semoga nggak kapok ya sini lagi ya Pak ya. Insya Allah. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah memperhatikan dari awal sampai akhir. Semoga informasi yang kami berikan pada hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. And see you guys in the next video. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.